Sahabat, selamat bertemu kembali dengan Orangelo Channel, tutorial sederhana software dan hardware. Mudah-mudahan menjadi solusi buat pertanyaan kalian. Di video kali ini kita akan mendesain multimedia pembelajaran interaktif, tapi dikhususkan untuk membuat tema dengan menggunakan Slide Master. Kita buka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint kita, kemudian klik blank presentation. Nah, langkah pertama kita akan membuat dua slide saja. Pertama di sini adalah slide untuk cover atau halaman depannya. Kalau kita desain ini dengan standar seperti ini, kita bisa mengimpor gambar, mengimpor teks, atau mengimpor macam-macam gambar ilustrasi ya. Tapi untuk kali ini bagian cover saya hanya ingin memanfaatkan desain yang sudah ada di PowerPoint saya. Saya klik desain, kemudian saya pilih salah satu tema yang ada di PowerPoint saya. Misalnya saya pilih di sini, kemudian saya modifikasi teksnya, saya tarik ke atas sedikit, lalu saya perkecil, kemudian saya klik home untuk memodifikasi dari teks ini. Saya klik rata kiri, kemudian saya pilih teksnya adalah Tahoma, kemudian saya pilih, nanti kita pilih aja jenis hurufnya pada format ya. Sekarang kita ketik aja terlebih dahulu sebagai identitas dari multimedia kita. Ketik multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ketikkan juga materinya. Misalnya saya membahas tentang materi segitiga dan segi empat. Lalu saya bedakan hurufnya yang kedua ini dengan jenis perdana, misalnya perdana, atau kalian bisa memilih yang lain. Silahkan lihat bentuk-bentuknya jika kalian inginkan. Misalnya ini Berlin Sans Serif, misalnya seperti itu. Kemudian saya akan mengubah atau desainnya, atau kalau kita buat otomatis misalnya seperti ini, atau kita juga bisa mengubah secara manual. Ini adalah filenya saya buat misalnya warna putih, lalu outline-nya saya buat warna merah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ini saya buat standar saja ya. Lalu untuk penyusunnya saya juga akan drag ke bagian bawah ini, saya klik home, pilih rata kiri, kemudian saya buat warnanya menjadi warna hitam. Hurufnya saya biarkan Calibri, kemudian saya ketik dengan huruf kecil penyusun, lalu saya enter nama penyusunnya Mukidi Purbalingga. Saya perbesar hurufnya, misalnya dengan ukuran 24, saya perbesar saja. Oke, tinggal saya membuat ilustrasi. Kita insert ilustrasi untuk keperluan cover, tergantung dari segitiga dan segi empatnya. Nanti ilustrasi yang kalian masukkan harus sesuai dengan materi ya. Kita klik insert, kemudian kita pilih fitur di komputer kita, lalu saya pilih dua buah gambar, kemudian nanti saya tambah logonya. Misalnya akan saya masukkan ini MTK 2 dan MTK 3. Saya klik insert, lalu saya posisikan ini di bawah. Karena ada garisnya, kita bisa menghilangkan tanda putih di bagian ini ya.
caranya untuk menghilangkan putih di kotak ini adalah mudah. Klik bagian secara otomatis kalau kita klik gambar dia akan muncul format terbuka, lalu klik color, kemudian kita pilih set transparent color, lalu kita klik sekali aja di bagian yang putih. Nah, maka dia akan menjadi transparan. Kemudian ini saya posisikan misalnya di atas, lalu saya perbesar. Nah, kita akan memposisikan gambar ini di belakang teks. Caranya kita klik format, lalu pilih bagian send backward, pilih send to back. Nah, dia akan berada di belakang teks. Satu lagi tadi saya bilang akan memasukkan logo Tuturi di sini. Caranya sama, insert this device, lalu kita pilih logo Tuturi Handayani, kita drag, kita perkecil. Jadi sebagai penjelasan saya, kalau ingin perbesar atau perkecil ini jangan kalian tarik di bagian ini atau ini ya, karena nanti hasilnya tidak proporsional. Lebih bagusnya Anda pilih salah satu diagonalnya, drag ke dalam kalau untuk perkecil, drag keluar untuk perbesar. Saya posisikan di sini. Kemudian selesai kita untuk mendesain di cover ini, kita simpan terlebih dahulu dengan cara Ctrl S atau tekan file, kemudian tekan save, lalu pilih di mana tempat kita menyimpan. Saya akan menyimpan ini di dokumen. Saya akan berikan judulnya adalah Multimedia Belajar Interaktif 3 karena 1, 2 sudah. Save. Nah, tiba saatnya kita akan membuat tema dari slide master. Kita akan menambah slide baru dengan cara klik kanan new slide. Saya otomatis dia akan sama temanya. Kita akan modifikasi dari tema standar saja ya. Saya yakin di punya kalian belum kalian tambah desainnya di sini. Kalau ini saya tambah sendiri banyaknya. Saya akan mengambil yang standar saja supaya kalian bisa mengikuti. Saya ambil yang standar, misalnya yang ini saja. Tapi ingat, jangan langsung diklik kiri. Nanti kalau diklik kiri langsung otomatis slide pertama akan mengikuti desain ini. Kita klik kanan, kemudian apply to selected slides ya, sehingga dia berbeda. Selanjutnya kita akan memodifikasi ini menjadi tampilan multimedia interaktif. Silahkan lihat di bagian toolbar, klik bagian view, kemudian pilih slide master. Nah, kita modifikasi ini di slide di atas ya, yang kedua ini. Jadi jangan di sini. Kalau di sini nanti kita bisa tidak terlihat di tampilan standar. Klik di sini. Kemudian kita akan membuat save untuk membuat variasi. Saya akan menginsert save dengan menggunakan rectangle. Lalu saya drag dari ujung sini, kemudian sampai ke ujung sini. Nah, silakan kalian modifikasi warna atau desainnya. Saya akan menghilangkan garis di tepinya dengan cara klik set outline-nya, lalu kita pilih no outline. Kemudian kalian bisa memilih vektor gambar kalian sendiri atau gradient, atau kalian juga bisa memilih teksturnya. Saya pilih misalnya sekarang menggunakan gradient, misalnya begitu, atau seperti ini, atau kita menggunakan tekstur. Misalnya saya pilih yang ini. Oke. Kemudian kita akan mengcopy rectangle ini untuk ditempatkan di bagian bawah. Jadi klik kanan, copy atau Ctrl S ya. Saya ulangi, Ctrl C. Klik kanan copy, lalu kita paste. Kemudian kita posisikan dulu pas, lalu drag atau tarik ke bawah. Pastikan dia menutupi bagian bawah. Oke. Baru kita perkecil ukurannya seperti ini. Tadi ada tag di bagian belakang, maka supaya tidak menutupi teks, ininya kita atur di send backward-nya menjadi send to back. Kemudian di atas juga kita buat send to back.
send to back. Selanjutnya kita atur dari tagnya ya, kita atur di holder tag. Kita atur holder tagnya, saya drag, saya perkecil, kemudian saya drag lagi ke bagian kiri, lalu saya pilih hurufnya, kembali ke home, saya pilih Tahoma saja, silakan kalian pilih yang lain. Lalu saya pilih warnanya warna kuning, ukurannya saya turunkan jadi 36, ini saya perkecil ke sini ya. Kemudian untuk holder yang di bawah ini saya hanya akan menggunakan footer dan nomor slide-nya saja, sementara untuk tanggal tidak saya masukkan. Bisa caranya kita delete saja ini dengan klik atau delete, atau dengan klik kanan di sini lalu pilih master layout. Selanjutnya kita hilangkan checklist pada data, date dan data ya. Kemudian saya atur ini di posisi di tengah, hurufnya saya buat Calibri boleh, lalu saya buat warnanya warna putih, posisinya adalah rata kiri, saya tarik sampai ke ujung sini. Kemudian yang nomor slide saya posisikan dulu ke tengah, lalu saya rubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian saya akan memberikan variasi dengan insert save. Saya kasih variasi di sini. Lalu saya buang filenya, kemudian save-nya saya berwarna kuning. Oke, kita selesai untuk atas dan bawah. Sekarang tinggal holder text. Kita tarik dulu ke atas, posisikan ke atas, dia presisi antara atas bawah. Kemudian ratakan dulu ke kiri, lalu diperkecil dikit ke kiri. Oke, nanti kita atur lagi. Selanjutnya saya akan mengubah shape ini, holder ini menjadi warna yang berbeda. Bisa klik kanan, lalu klik format save. Kemudian kita pilih filenya, saya pilih tekstur saja. Teksturnya saya pilih yang mana ya? Oleh ini transparansinya saya pilih 25 misalnya, silakan kalian mau berapa atau tidak, juga tidak apa-apa. Lalu saya tutup kembali. Selanjutnya kita rubah holder text ini. Kalau ini sekarang kan posisinya segi 4 atau rectangle, kita rubah menjadi rectangle rounded corner. Caranya klik tepinya, lalu akan terbuka otomatis format, lalu klik edit save, kemudian change save, pilih yang kedua rectangle rounded corner. Kalau tadi yang ini, sekarang kita rubah menjadi yang ini, sehingga dia ada sudutnya ya, ada sudutnya. Kalau kalian ingin berikan garis tepi, kalian bisa membuat shape online-nya warna, misalnya seperti ini. Kemudian saya akan membuat shape lagi dengan bentuk yang sama, dengan cara yang seperti tadi, klik save, lalu kita pilih yang nih, yang tadi round rectangle corner. Kita drag di sini ya, kita drag di sini. Sebelum kita atur ukurannya, kita rubah dulu, samakan seperti ini. Di sini ada sebenarnya, langsung saja kita pilih tekstur, kita pilih tadi yang ini ya. Kemudian kalau ingin melihat transparansinya, klik save, format save-nya. Lihat di bagian fill udah 25% transparansinya, silakan pilih 25% seperti sebelahnya. Oke, kita close kembali. Sekarang kita atur sudutnya supaya bagus. Sebelum sudut kita atur dulu
rata kiri dan atas bawahnya. Oke, kita perbesar dulu untuk tempat tombol, kemudian ini kita drag supaya bagus bentuknya, ini juga supaya bagus bentuknya. Oke, jadi ini sementara sudah selesai untuk desain atau tema multimedia pembelajaran alternatif kita. Lalu saya hanya akan memasukkan satu lagi, yaitu logo Tuturi Handayani di sini. Caranya seperti tadi, kita bisa klik insert, kita pilih picture, this device, lalu kita pilih logo Tuturi Handayani, set, dan kita perkecil kembali, letakkan di bagian atas, ya, letakkan posisinya di bagian atas, atau terserah kalian nanti memodifikasi. Oke, di sini kita udah selesai mendesain tema untuk multimedia pembelajaran interaktif kita. Mohon diingat, di slide master ini hanya kita gunakan untuk mendesain, jangan masukkan materi kita di sini. Kenapa? Karena nanti kita masukkan di sini, kita ketik teksnya di sini, dia tidak akan bisa dihapus di format standar. Jika sudah selesai kita mendesainnya, kita close master view-nya, sehingga nanti kita akan kembali ke tampilan standar. Nah, sekarang kita sudah punya tampilan standar. Saya ulangi, tampilan untuk multimedia interaktif kita. Di sini nanti kita letakkan tombol-tombol, kemudian di sini untuk meletakkan isinya. Ini tempat judulnya. Nah, kemana tadi footer dan nomor halamannya? Kalau belum muncul, kita akan munculkan dengan cara klik insert, lalu kita pilih header and footer. Nah, kita akan mengeluarkan di nomor slide numbernya, kita checklist posisinya, lalu footernya akan ada di sini. Kita buat judulnya multimedia pembelajaran interaktif. Oleh siapa? Oleh Mukidi Purbalingga. Nah, ini hanya berlaku untuk desain-desain yang multimedia ini. Jika kita tidak checklist, maka dia akan muncul juga di bagian cover. Kita tidak menginginkan akan muncul di cover, maka klik aja checklist bagian down show on the title slide, lalu klik apply to title. Nah, kalian bisa melihatnya. Nah, bagaimana caranya tampilan slideshow-nya? Kita coba lihat, tekan F5 atau tekan slow slideshow. Ya, perhatikan di tampilan halaman depan kita. Nanti kita akan membuat di sini kode atau tombol untuk loginnya. Kita klik aja, maka disinilah tempat kita desain multimedia interaktifnya. Demikian saja bagaimana kita mendesain tema dengan slide master yang bisa kita gunakan untuk multimedia interaktif. Ini hanya sebagian kecil saja, hanya hal-hal sederhana. Kalian bisa memodifikasi lebih lanjut, karena ini adalah teknik-teknik dasarnya saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga saja ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika ini bermanfaat, dukung Oragelo Channel dengan berikan like, komen, dan subscribe. Selamat bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.